Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kesatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Horizon Line. Film ini menceritakan mengenai kisah dua mantan kekasih yang sama-sama keras kepala. Namun mereka berdua pun tak sengaja dipertemukan kembali, dan pada saat momen itulah terjadi hal-hal yang sangat kalian tunggu-tunggu dalam film ini. Oke, buat kalian yang penasaran, kalian silakan tonton aja sampai selesai. Namun sebelum menuju alur cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan update video terbaru yang lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah. Ia yang sudah 1 tahun merantau saat itu kembali pulang ke Mauritius untuk menghadiri pesta pernikahan temannya. Thank you. Nah, saat sedang menikmati koktail di pantai, Sarah tak sengaja melihat mantannya yang bernama Jackson ternyata berada di tempat tersebut. I didn't think I was gonna see him until the wedding tomorrow. Is that him? Lalu pada malam harinya, Sarah juga kembali bertemu dengan si Jackson di sebuah pesta api unggun. Dan untuk pertama kali setelah lama berpisah, pada saat itu mereka pun bertemu dan berbincang kembali. Hey. Vicky said love you. I'm actually glad I'm seeing you because I just... Tak lama berselang, Jackson yang mulai merasa tidak nyaman pada saat itu memilih untuk pulang. Namun si Sarah malah ikut menyusul dan berinisiatif untuk mengantarkan si Jackson pulang. Setelah itu keduanya malah minum bareng di toko peralatan selam milik Jackson. Kemudian mereka pun sedikit bercanda untuk melepas kecanggungan. Lalu kemudian bersenang-senang setelah sekian lama berpisah. Saat semakin mabuk, mereka pun mulai memperdebatkan alasan dulu kenapa mereka berdua putus. Terlihat di sini jika mereka berdua memiliki watak yang sangat keras kepala dan sama-sama tidak mau disalahkan. Namun pada akhirnya perdebatan itu pun ditutup dengan sebuah kenikmatan. Singkat cerita, keesokan paginya saat Sarah terbangun, ia terlihat sedikit menyesal dengan kejadian semalam, dan ia pun kemudian pergi meninggalkan Jackson. Karena kesiangan, Sarah pun kini ketinggalan kapal, sementara teman-teman Sarah telah menunggu selama 1,5 jam dan pernikahan temannya itu terancam batal jika Sarah tidak datang. Melihat situasi ini, Sarah pun langsung pergi menemui pilot kenalannya untuk membawanya terbang menghadiri acara pesta pernikahan temannya, di mana pilot itu bernama Fredly. Yeah, I know. Don't get any ideas though. Namun tanpa diduga, saat itu Sarah kembali bertemu dengan Jackson. Karena Jackson juga kesiangan dan ia berangkat dengan pesawat yang sama. Terlihat saat itu mereka sangat canggung karena kejadian di malam sebelumnya. Saat terbang menuju Pulau Rodriguez, Fredly menawarkan Sarah untuk menerbangkan pesawat itu untuk mengenang masa-masa dulu sebelum Sarah merantau. Namun Sarah menolak. Tak lama kemudian, tiba-tiba kondisi kesehatan Fredly mulai memburuk. Ia terkena serangan jantung dan pesawat pun mulai hilang kendali.
Kemudian, mereka mencoba memberi nafas buatan pada Fredly. Namun, Freddy sama sekali tidak merespon. Hingga akhirnya Sarah pun terpaksa menerbangkan pesawat tersebut dengan skill seadanya. So we have no pilot, no autopilot, no GPS. I took a few lessons, but no. Half a tank. Okay, that should... The radio. Oh, yes. West from here isn't the same as west from where we were before. West. We were heading west. Okay. So we just need to turn 90 degrees. Compass broken? No, I don't think so. Setelah memperhitungkan posisi pesawat, keduanya pun memutuskan untuk mengubah rute penerbangan mereka. Namun sayangnya pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul dan terdengar suara dari radio. Hello? This is 227. Who am I speaking to? Well, we can't hear you. Hello? Yes, we're here. Can you please identify your aircraft? Wyman is dead. Davison, we are passengers on flight 227. Pada saat itu, orang yang berbicara dalam radio yang bernama Samuel pun bersedia untuk membantu mengarahkan mereka. Kemudian, Sarah meminta Samuel untuk memeriksa posisi badai untuk melacak di manakah posisi mereka saat ini. Setelah itu, Samuel pun lalu menyarankan mereka berdua untuk terbang ke arah barat melewati badai tersebut karena pesawat kini sudah mulai kekurangan bahan bakar. Namun sayangnya sinyal radio mereka tiba-tiba terputus. Akan tetapi, Sarah tetap pergi ke arah barat sesuai dengan apa yang disarankan oleh Samuel. Tak lama kemudian, tiba-tiba badai pun menghantam pesawat. Sarah pada saat itu berusaha untuk membawa pesawat keluar dari badai tersebut. Hingga pada akhirnya mereka lolos dari badai yang sangat mengerikan itu. Namun karena pesawat saat itu telah melewati batas ketinggian, membuat Sarah mulai kehilangan kesadarannya. Kemudian saat pesawat mulai jatuh, akhirnya Sarah mulai tersadar kembali dan ia pun berhasil mengendalikan pesawat tersebut. Where are we heading? Which direction are we going? Sarah! You did it. Setelah melewati semua rintangan, akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos dari badai tersebut. Namun sayangnya koneksi radio mereka masih terputus. Tak lama kemudian mereka menyadari bahwa bahan bakar sudah semakin menipis. Akhirnya Jackson pun memutuskan untuk pergi keluar dan memeriksa tangki bahan bakar pesawat yang pada saat itu sedang bocor. Jackson pun dengan sekuat tenaga mempertaruhkan nyawanya untuk menutup kebocoran bahan bakar. Namun sayangnya setelah berhasil, Jackson pada saat itu malah terjatuh. Untung saja ia masih bisa berpegangan pada kaki pesawat dan berhasil naik kembali ke dalam pesawat dengan bantuan dari Sarah. Sarah pun kemudian mencoba untuk mengobati luka Jackson. Lalu kemudian mereka juga memutuskan untuk mengurangi bobot pesawat agar bisa menghemat bahan bakar. Karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa membuang jasad Freddy
dan juga beberapa barang di dalam pesawat itu. Kemudian saat mereka akan membuang kotak miras, Jackson pada saat itu memiliki ide gila untuk menggunakan miras itu sebagai bahan bakar pesawat. Namun karena tangki bahan bakar berada di luar, lagi-lagi satu di antara mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengisi bahan bakar itu. Hingga akhirnya Sarah pun memutuskan keluar untuk mengisi bahan bakar. Sementara Jackson membantu memberikan botol alkohol kepada Sarah. Tak lama kemudian saat itu Jackson melihat ada sebuah pulau kecil. Namun karena kurang fokus, Jackson malah memecahkan botol alkohol yang terakhir dan hal itu membuat Sarah tergelincir. Beruntungnya Sarah berhasil masuk ke dalam pesawat. Hingga akhirnya mereka kembali melanjutkan penerbangan dengan bahan bakar yang sedikit aneh ini. Sarah pun kemudian membawa pesawat itu untuk memutar balik menuju pulau yang sebelumnya ditemukan oleh Jackson. Namun setelah lama mencari, mereka pun mulai panik karena tak kunjung menemukan pulau yang dimaksud tersebut. Hingga akhirnya karena bahan bakar pesawat mulai menipis, sementara mereka terus berputar-putar mencari daratan dan belum ketemu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing sebelum nyawa mereka berakhir. Setelah itu tiba-tiba mereka melihat sebuah daratan. Sontak tak mau membuang waktu lagi, Sarah pun langsung bermanuver menuju ke daratan tersebut. Tak lama kemudian pesawat mulai tidak berfungsi. Dan pesawat pun terjatuh dengan cukup keras di laut lalu tenggelam. Sarah pada saat itu berusaha menyadarkan Jackson yang pingsan. Ia kemudian berusaha keluar dari pesawat dan segera naik ke atas. Namun sesampainya di atas dia tak melihat Jackson. Sarah pun kemudian memutuskan untuk kembali lagi menyelam dan ternyata pada saat itu Jackson terjebak di sayap pesawat. Untung saja Sarah berhasil menyelamatkannya sebelum pesawat itu kemudian tenggelam lebih jauh ke dasar lautan. Tak lama kemudian Sarah berhasil mencapai sebuah daratan dengan Jackson yang masih pingsan. Tak lama kemudian Jackson mulai siuman, namun setelah itu ternyata mereka baru sadar kalau daratan tempat mereka saat ini bukanlah sebuah pulau, tapi sebuah perairan dangkal yang kebetulan sedang surut. Sehingga mereka berdua pun kembali mengapung setelah laut mulai pasang. Mereka berdua pun saat itu mulai pasrah, apalagi ada hiu yang juga mengintai mereka berdua. Hingga akhirnya di detik-detik terakhir itu tiba-tiba datanglah sebuah kapal nelayan yang mendekati mereka berdua hingga akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan. Lalu setelah itu film ini pun selesai.